Halo teman-teman, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Sabit Azinar Ahmad, yang kali ini kita akan mendiskusikan satu aspek baru dalam kajian kesejarahan, yakni sejarah publik. Apa itu sejarah publik? Saya sudah menggambarkan tentang apa itu sejarah publik dalam skema seperti ini. Mari kita bahas satu persatu. Mari kita berkenalan dengan sejarah publik. Ada beberapa pertanyaan yang perlu untuk kita diskusikan tentang sejarah publik. Yang pertama tentu saja pertanyaan tentang apa itu sejarah publik. Sejarah publik secara sederhana dimaknai sebagai sejarah di ruang publik. Artinya, sejarah publik itu membahas tentang bagaimana masa lalu itu hadir dalam ruang memori dan imajinasi masyarakat luas pada saat ini. Sejarah publik ini merupakan kajian transdisiplin yang melibatkan beragam pemangku kepentingan untuk mendekatkan masyarakat dengan masa lalu. Sebagai suatu kajian transdisiplin, maka ada berbagai macam pihak yang terlibat. Pertanyaan selanjutnya adalah tentang kapan sebenarnya sejarah publik itu muncul. Sejarah publik itu muncul di sekitar tahun 1970-an dan meluas pada 1990-an hingga saat ini. Yang terlibat adalah pentahelix, di mana di sini ada keterlibatan dari akademisi. Akademisi ini berasal dari pihak yang mendapatkan pendidikan formal di bidang kesejarahan, budaya, dan peninggalan yang menerapkan ilmunya di masyarakat. Sehingga, sejarah publik sering disebut sebagai applied history. Kemudian, ada aspek komunitas atau masyarakat, di mana inilah yang menjadi subjek utama dalam pelaksanaan sejarah publik. Kemudian, ada keterlibatan dari pemerintah, pelaku usaha, dan juga media. Media ini menjadi salah satu pihak yang sangat penting karena berperan dalam menyebarluaskan informasi kesejarahan secara masif. Yang akan kita bahas selanjutnya adalah mengapa perlu sejarah publik. Sejarah publik perlu untuk kita kaji dan kita terapkan karena berupaya untuk membangun empati sejarah di kalangan masyarakat, di mana empati sejarah merupakan keterkaitan batin yang terbangun antara seseorang dengan masa lalu. Dengan adanya empati sejarah, maka orang memiliki keterikatan dengan masa lalu, memiliki keterhubungan dengan masa lalu. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa empati sejarah bermanfaat untuk membangun pemahaman bahwa kehidupan sekarang adalah keberlanjutan dari masa lalu. Karena masa kini adalah keberlanjutan dari masa lalu, maka masa lalu adalah sesuatu yang bernilai. Masa lalu itu bisa dirasakan dan dimaknai untuk saat ini dan masa yang akan datang. Dengan demikian, masa lalu dan ragam peninggalannya akan senantiasa terjaga dalam ruang ingatan masyarakat, karena di dalamnya terdapat kemanfaatan untuk kehidupan. Selanjutnya, yang kita bahas adalah sebenarnya di mana sejarah publik itu diterapkan. Secara umum, sejarah publik itu berkembang di ruang publik yang bersinggungan langsung dengan masyarakat. Secara tradisional, sejarah publik itu bersinggungan dengan museum, arsip, peninggalan sejarah, monumen, serta memori kolektif. Nah, seiring berkembangnya teknologi, maka sejarah publik juga makin meluas di dunia maya. Dalam hal ini, sejarah publik juga dimanifestasikan dalam sejarah digital dan ragam media baru kesejarahan, seperti audiovisual, video, audio, multimedia, serta media-media interaktif yang lainnya. Yang terakhir yang akan kita bahas adalah tentang bagaimana mengembangkan sejarah publik. Setidaknya ada dua strategi besar dalam mengembangkan sejarah publik. Yang pertama adalah penguatan metanarasi tentang masa lalu bagi masyarakat. Yang kedua adalah menyajikan masa lalu secara kontekstual. Untuk aspek yang pertama, kita bisa melihat ada 3 strategi, yakni remembering, recovering, dan reinventing. Ini diinspirasi oleh Bernard Lewis yang menyatakan bahwa sejarah itu berkaitan dengan memori, penyingkapan masa lalu, dan penemu ciptaan sejarah. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan menyajikan masa lalu secara kontekstual. Setidaknya ada 3 strategi utama. Di sini ada rebranding, repackaging, dan reattachment. Mari kita bahas satu persatu.
Remembering itu berarti bahwa sejarah publik itu berkaitan dengan bagaimana masa lalu itu direkam dalam memori kolektif masyarakat. Secara turun-temurun, masyarakat sudah memiliki imaji tentang masa lalunya. Di mana di sini remembering itu adalah lebih ke arah bagaimana menguatkan memori kolektif masyarakat terhadap masa lalu. Kemudian yang kedua adalah recovering. Masa lalu itu bisa saja terlupakan oleh masyarakat yang ada di saat ini. Oleh karena itu, recovering adalah tentang bagaimana masa lalu disingkap kembali untuk publik yang lebih luas setelah sekian lama dilupakan. Inilah intisari dari recovering. Kemudian yang ketiga adalah reinventing. Ada kalanya masyarakat itu tidak memiliki gambaran tentang masa lalunya. Oleh karena itu, perlu ada penemu ciptaan terhadap sejarah, di mana di sini masa lalu itu dikonstruksi untuk tujuan-tujuan tertentu yang diinginkan. Misalkan kita ingin membentuk satu imaji tentang heroisme, tentang nasionalisme, maka kita perlu menciptakan suatu sejarah yang berhubungan dengan heroisme, nasionalisme, dan sebagainya. Kemudian strategi berikutnya adalah rebranding. Rebranding ini berarti kita membangun identitas masa lalu dan peninggalannya di kalangan masyarakat saat ini. Bagaimana identitas masa lalu itu dibangkitkan kembali. Itu melalui rebranding. Kemudian ada upaya yang bernama repackaging, yakni bagaimana mengemas masa lalu dan peninggalannya agar lebih relevan dengan kondisi masyarakat saat ini. Karena itu, masa lalu perlu tampil dalam beragam media. Yang terakhir adalah strategi reattachment. Strategi ini berarti bagaimana kita menguatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga keberlanjutan ingatan dan peninggalan dari masa lalu. Jadi inilah kira-kira gambaran awal tentang sejarah publik. Mari kita diskusikan lebih lanjut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.